Hai guys, kali ini saya akan merangkum film Pengabdi Setan 2 Komunion 2022. Sengaja saya buat sequel keduanya dulu biar seru aja. Gak apa-apa ya? Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali wartawan bernama Budiman yang digelandang oleh beberapa polisi menuju tujuan yang belum diketahui. Tampak mereka melewati pemakaman gunung. Sampailah mereka di sebuah gedung dengan komandan polisi bernama Heru. To the point, Heru menyuruh Budiman masuk ke gedung yang ternyata di dalamnya ada banyak mayat sedang bersujud. Bahkan posisi dan keadaan mereka sama persis. Heru meminta agar Budiman menyebarkan berita ini secara sembunyi-sembunyi karena berdekatan dengan event konferensi Asia Afrika. Heru juga menunjukkan lubang yang diduga menjadi jalan mayat-mayat tersebut bisa masuk gedung. Bahkan juga ada bekas ngesotnya. Tidak mungkin mayat bisa berjalan sendiri. Mayat-mayat tersebut sujud di hadapan foto seorang mak-mak. Scene pindah ke Rini yang disarankan atasannya untuk mengambil beasiswa guna melanjutkan kuliah sehingga mendapat pekerjaan yang lebih layak. Saya nggak bisa tinggalin adik-adik saya. Adik-adik kamu sudah besar kan? Si atasan pun memberikan waktu sampai besok agar Rini memikirkan kembali pilihannya. Rini pun pulang melewati berbagai kesibukan para karyawan, berhenti di halte ditemani bocil penjual koran hingga ia mendapatkan bus untuk menikmati perjalanan. Rini turun ke sebuah apartemen sederhana yang dilengkapi lift kuno dengan antrian panjangnya. Sampailah Rini di lorong menuju kamarnya. Ia bertemu Wisnu dan ibunya yang mau beli beras. Rini masuk dan film pun dimulai. Lanjut ke Bondi yang menunjukkan temuannya berupa nisan kepada Ari dan Darto. Datanglah ayah Ari yang marah besar karena anaknya hanya tahu main tapi nggak pulang-pulang. Diceritakan ibu Ari sakit, nggak bisa diajak ngomong dan hanya bisa tiduran. Kalau pula apa-apa ya bunuh saya gimana? Nggak pakai lonceng. Bondi dan Darto pun ikut pulang. Datanglah Tony yang baru pulang bersama motornya bertepatan dengan Tari yang digodain ABG apartemen. Tari naik lift menuju kamarnya dan diikutin Tony. Karena kepek, ia apen-apen membenahi sepatu, tetap saja Tari tahu. Tony pun menjelaskan jika ia datang baik-baik sehingga dipersilakan membuka pintu kamar Tari yang engselnya geser. Lebih lanjut, Tony juga disuruh benerin pintu itu sekalian radio Tari yang rusak. Tony pun kembali ke kamarnya dengan senyum lebar yang tentu saja membuat Rini dan Bondi kebingungan. Mereka siap-siap makan, datanglah sang ayah bernama Bahri yang langsung menyimpan kopernya di lemari terkunci. Beliau langsung nimbrung ikut makan. Satu kekhawatiran Rini yaitu apartemen mereka terletak di dataran yang lebih rendah daripada laut. Kalau besok beneran badai, tenggelam kita. Tuh. Lebih lanjut, Rini mengatakan niatnya untuk menerima tawaran beasiswa ke luar kota. Si ayah pun mengizinkannya dan memutuskan tetap akan tinggal di apartemen tersebut meskipun berita cuaca sudah mengabarkan akan terjadi badai. Malam hari, Rini niat membuang sampah namun TPA-nya terkunci. Ia pun turun melewati lorong dengan berbagai kegiatan warga di setiap kamarnya. Sampah dibuang di TPA, tiba-tiba ia dilihatin para penghuni kamar. Rini pun kembali nengok, ternyata mereka masih melakukan aktivitas sama. Berita mengatakan jika Petrus sedang menembaki orang bertato karena menurut pemerintah orang bertato itu jahat. Yah, nggak jadi pasang tato deh. Terlihat Tony memperbaiki radio Tari. Datanglah Rini yang ketakutan sendiri. Bahkan ia meminta tidur di sofa. Di sisi lain, Wisnu membawa sampah seperti sebelumnya. TPA macet sehingga Wisnu pergi. Tiba-tiba TPA membuka sehingga Wisnu membuang sampahnya. Ia sampai harus menunduk agar sampahnya tidak mampet. Masih nggak berhasil, Wisnu menggunakan tongkat. Tiba-tiba Wisnu pun tersangkut. Beruntung ia masih selamat, namun kehaluan terus terjadi. Buka pintu, Wisnu. Wisnu masuk kamarnya, berita mengatakan sebagian warga sudah mengungsi untuk menghindari banjir. Kita akan diajak keliling apartemen untuk melihat kondisinya dengan hiasan lift yang sudah rusak. Tony dan saudara-saudaranya yang masih tidur ditemani TV nyala sendiri menunjukkan gambar random. Kembali ke kesibukan Budiman sebagai wartawan.
Diceritakan juga ternyata Heru sudah meninggal akibat bunuh Dirman. Sebelum itu, ia memberikan beberapa barang untuk Budiman yang salah satunya adalah beberapa gambar kuno, senjata kuno, foto sopirnya yang kemarin, dan foto apartemennya Rini. Pagi hari, Rini siap berangkat. Sebelum itu, ia membuka laci yang berisi album kenangan lama ibunya. Ia membawa album tersebut. Para bocil main engkle, sedangkan para orang tua antri lift. Koin si ibu paling depan terjatuh hingga ke lubang lift. Bondi dan Darto menyaksikan KDRT yang dialami Ari. Mereka melarikan diri lewat tangga, sedangkan bapaknya Ari antri lift dengan buru-buru. Di dalam lift terdapat Tari yang sudah diintai Dino. Di sisi lain, Bahri dan Tony juga ngantri lift. Lift sudah datang sehingga Bahri langsung naik, sedangkan Tony ditarik Tari sebagai tameng agar tidak diganggu Dino. Dia adik gue. Oh ya? Siapa nama dulu? Udin. Datanglah Wisnu dan ibunya naik lift sehingga lift berangkat. Tiba-tiba pintu lift membuka, ternyata liftnya macet. Para bocil yang penasaran pun memunguti koin si ibu yang tadi. Kepanikan terjadi karena lift macet. Mereka berusaha membuka pintu. Kali ini Wisnu yang berhasil keluar lebih dulu, namun si ibu belum beruntung. Adiknya Ari menyadari lift akan jatuh sehingga ia keluar. Malam harinya, jenazah para korban dimandikan, tak terkecuali jenazah ayahnya Ari yang sudah dikafani. Bondi merasa bersalah karena ia yang ngajak Ari kabur. Datanglah Bahri yang habis diinterogasi polisi karena ia satu-satunya yang selamat dari kejadian tadi. Papa bilang papa juga nggak tahu. Papa pingsan. Rini pun pamit mau menemui Wisnu. Rini melewati lorong dengan setiap kamar mengadakan doa bersama. Di sebuah halte, Budiman nyegat kendaraan menuju apartemen Rini. Namun satu pun gak mau nganter karena tempat tersebut diramalkan akan terjadi banjir. Tiba-tiba, seorang pria muncul mengaku saudaranya tertimpa musibah di apartemen tersebut. Saudara saya yang polisi tadi kasih tahu saya. Para tamu tahlilan pada pulang menerjang badai meninggalkan Ustadz seorang diri. Di sisi lain, Tony menyerahkan radio Tari yang sudah ia perbaiki. Ia juga ngajak berangkat kerja bareng besok karena tidak ada angkot yang melewati apartemen mereka akibat ramalan banjir besar. Nggak ada respon baik, Tony balik. Tari pun langsung mencoba radionya sambil main TTS. Tiba-tiba seorang penelpon radio mengaku bernama Tari yang sedang minta tolong dari alam kubur. Tari pun menyerahkan radionya kepada Tony karena sudah trauma. Tony pun berjalan melewati lorong membuang radio tersebut di TPA. Rini menemani Wisnu mengurus jenazah ibunya. Disinilah Wisnu cerita jika ayahnya meninggal karena kontrakan mereka terbakar. Si ayah dikenal sangat jahat dan selalu menyimpan buku berisi sandi aneh di dalam koper rahasia. Bahri menonton berita tentang perkiraan cuaca besok yang mengatakan seluruh wilayah Jakarta akan hujan deras besok. Pindah ke kamarnya Ari dengan Bondi dan teman-temannya sibuk mengurus jenazah bapaknya Ari. Tiba-tiba lampu mati. Suara itu berasal dari balik pintu. Mereka pun ngecek karena Wisnu nggak punya lilin. Rini mau mengambil ke kamarnya. Baru masuk, ia melihat Bahri sudah tidur pulas. Rini menyalakan oblek, kemudian diam-diam membuka lemari koper Bahri. Tak sadar Bahri sudah bangun. Ngapain kamu? Ambil lilin. Tony yang mau pulang ke kamar bertemu Pak Ustadz. Beliau mengajaknya keliling melihat keadaan para korban lift jatuh. Mereka masuk ke kamar 406 yang di dalamnya hanya terbaring mayat suami istri. Jendela membuka karena angin sehingga Tony menutupnya. Tiba-tiba Pak Ustadz hilang. Lanjut ke kamar 316 yang di dalamnya terbaring mayat perempuan hamil. Mau melanjutkan penelusuran, encok pegelinu si Ustadz kambuh sehingga penelusuran dibagi dua. Si Ustadz ke bawah sedangkan Tony ke atas. Parahnya si Ustadz hanya bawa korek dan senter. Takut.
Bondi dan kawan-kawan mengetahui lantai dasar sudah tergenang air. Masalah lainnya, apartemen sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali meskipun kamar sudah diketuk. Mereka masuk ke rumahnya Pak RT yang tentu saja juga nggak ada orang. Bondi membuka paksa sebuah pintu terkunci yang ternyata adalah ruang kerjanya Pak RT. Bondi pun lanjut melihat sebuah berkas yang berisi kartu keluarga setiap warga apartemen. Bapak lu udah tulis pekerjaannya serabutan. Lanjut mereka melihat foto lama apartemen ini. Foto lain menunjukkan keadaan apartemen sebelum dibangun. Di sana juga tertulis perkembangan setiap tanggal 17 April selama 39 tahun sekali. Nanti setelah jam 12 tanggal 17. Berbekal secerca cahaya korek, Tony memulai petualangannya. Tepat di kamar 1303, ia menyaksikan dua mayat, tentu saja dengan jendela yang terbuka karena angin. Berkali-kali korek mati hidup sampai kedua mayat noleh ke arahnya. Masih penasaran, Tony pun mengamati si mayat lebih dekat. Tony terbangun karena ada Dino. Mau pergi, Tony diajakin Dino nonton lobang di kamarnya yang tembus sampai kamar sebelah untuk disuruh ngambilin garpu. Lu gila, garpu dong, gue mesti ribet. Mau nggak mau, Tony harus masuk melewati lubang tersebut. Garpu yang dimaksud sudah ditemukan sehingga Tony bisa keluar, namun ia nyenggol lemari. Tony pun membereskannya. Ia menemukan album foto sehingga membawanya. Album lain berisi tentang foto Mawarni. Dipantau Dino, Tony berhasil keluar. Mereka melihat fotonya yang ternyata adalah foto apartemen ini. Tari yang sendirian di kamar bertemu si Ustadz. Si Ustadz pun dipersilakan masuk untuk nyeruput teh. To the point, Tari mengaku habis diganggu setan sehingga ia disuruh sholat oleh si Ustadz. Tari pun langsung ke kamar mandi mengambil air wudhu. Tiba-tiba Tari lanjut memakai mukena dan langsung sholat. Sekhusyuk-khusyuknya sholat, Tari tetap mendapat gangguan seakan-akan ia pindah alam. Wina menyalakan oblek, terdengar suara dari luar. Berbekal cahaya oblek, ia ngecek ke lorong dan menyaksikan arwah 3 temannya yang meninggal. Wina lari, namun kamarnya terkunci. Ternyata si ibu berdiri di lorong lain. Wina pun segera nyusul. Tak sengaja ia masuk lift yang tiba-tiba nutup sendiri. Beruntung Wina membawa korek. Namun Rini mengajak Wisnu ke kamarnya karena ia masih penasaran dengan koper Bahri yang kali ini kuncinya diletakkan di dalam saku Bahri. Cepat-cepat Rini membuka lemari, namun ia tidak bisa membuka kopernya. Rini keluar kamar bertemu Tony. Semuanya merasa nggak ada tempat aman. Bondi dan kawan-kawan sampai di lantai teratas, namun tidak ada tangga untuk mencapai lantai 14. Rini dan kawan-kawan diajak masuk ke kamar temuannya Dino. To the point, Tony langsung menunjukkan album temuannya. Tak terkecuali foto seorang mak bernama Raminom. Lebih lanjut, mereka berusaha menebak sandi kopernya. No misalnya. Kali ini berhasil. Ternyata isinya adalah jari manusia. Mereka lari, namun Bondi belum ketemu sehingga mereka berpencar. Bondi menduga tangga menuju lantai 14 ada di salah satu ruangan tersebut. Dipimpin Tony, pencarian Bondi dilakukan ke semua penjuru ruangan. Mereka menemukan Wina seorang diri masuk kamar mandi, tiba-tiba hilang. Terdengar suara radio dari kamar sebelah. Mereka kembali lari ke lantai atas. Sementara Ari menemukan salah satu kamar terbuka. Bondi pun memberanikan diri masuk seorang diri. Tiba-tiba Bondi lari dan bertemu saudara-saudaranya. Scene beralih ke semua mayat yang tiba-tiba hidup kembali. Dino dan Tari sampai di lantai dasar yang tergenang air. Mau berenang takutnya kesetrum. Diceritakan itu adalah Ian, adiknya Rini yang hilang di film pertama. Kalau benar itu Ian, dia anak setan. Wisnu langsung masuk berinteraksi dengan Ian. Disinilah Rini menyusul. Terlihat ia mengingat mereka lengkap dengan kejadian-kejadian di film pertama. Tanpa pikir panjang, Rini langsung membawa Ian pergi bersamanya. Dino nekat gelantungan di atas pipa menyelamatkan diri sedangkan Tari pergi. Dino yang kembali bertemu perempuan yang wajahnya tertutup. Ia mendekat, tiba-tiba hilang.
Dino mengambil kainnya untuk dibuang namun kembali lagi. Tari yang kembali ke atas seorang diri bertemu pocong sehingga ia turun kembali melewati lorong. Kebetulan ia bertemu Ustadz. Dengan berani si Ustadz mendatangi si pocong. Lama sekali si Ustadz nggak kembali sehingga Tari nyusul. Tari langsung lari bersembunyi di dalam TPA. Ia pun harus bertahan di ruang sempit tersebut. Disinilah Tari kembali mendengar suara radio yang dibuang Tony tadi. Tak lama, datanglah pocong melahirkan dari mulut. Rini dan kawan-kawan tergopoh-gopoh di hadang Bahri. Bahri menjelaskan jika dialah yang mengajak ibu mereka bersekutu dengan setan bernama Raminom. Seketika pocong muncul dan mereka semua berpencar menyelamatkan diri masing-masing. Scene berubah gelap dan kita melihat Rini terbaring kaku melihat Ian memimpin upacara sebuah sekte. Ian memberikan camilan kepada Rini yang ternyata semua itu halu. Scene beralih ke Rini yang sekarang hidup mewah. Ia berkuliah di kampus ternama dan kali ini mendapat beasiswa tambahan ke Belanda. Rini pun sadar jika ini hanya mimpi akibat cemilan yang disodorkan Ian tadi. Rini pun kembali melihat Ian mengeksekusi Bahri dengan cara ditarik kuda. Lanjut Tony yang dipegangin untuk dieksekusi. Disinilah Budiman datang menolong tepat waktu. Semuanya bekerja sama saling tolong menolong hingga berhasil keluar dari tempat yang ternyata adalah lantai ke-14. Mereka sampai ke lantai dasar yang sudah siap dengan perahu karet. Dipimpin Budiman, mereka pergi dari apartemen tersebut. Diceritakan Bahri dulunya seorang polisi. Ia mengajak istrinya untuk bersekutu dengan Raminom agar memiliki anak dan jadi terkenal. Perlahan-lahan Bahri pengen terlepas dari Raminom, namun syaratnya harus membunuh 1000 jiwa. Caranya yaitu menjadi Petrus. Sayangnya usaha ini gagal karena Bahri melakukan kesalahan. Nanti akan aku ceritakan semuanya. Keesokan harinya, Darmina dan Batara kembali ke kamar mereka di apartemen. Semuanya tampak baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Batara nyetel piringan hitam untuk kemudian digunakan dansa bersama. Film pun berakhir. Agak menggantung ya, siapa Darmina dan Batara itu? Mungkin bisa terjawab di film pertama ya. Oke, film ini mendapat 7,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 7,8. Sampai di sini rangkum film Pengabdi Setan 2 Komunion 2022 dan stay tune untuk sequel pertamanya. See you next video.